Sultan Bahtiar Najamuddin. Beliau ini adalah Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI ya. Jadi dia mengusulkan supaya masyarakat itu bergotong royong, menyumbang supaya program MBG ini keberlangsungannya itu terjamin karena anggaran negara terbatas coy katanya. Kocak banget, kocak banget. Giliran mengkritik nggak boleh. Nah, nggak boleh kritik. Emang nggak disuruh nyumbang. Pak, itu program MBG itu kan pakai APBN. Itu juga uang rakyat. Dari pajak itu, Pak. Nah sekarang, terus kurang. Suruh gotong royong naik, gotong royong dari mana? Kok aku tuh mikirnya langsung mau naikin pajak nih, gitu kan? Makanya bikin program tuh, Pak. Dievaluasi, jangan dipaksain semuanya, gitu loh. Jadi kasih MBG itu benar-benar daerah-daerah tertentu aja, daerah 3T aja dulu gitu, jangan maksa. Ih, ampun deh. Dengerin dulu nih mulutnya pejabat. DNA dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Nah, kenapa enggak ini justru kita manfaatkan juga? Contoh, ya, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan gizi gratis ini. Ketua DPD RI Sultan Bahtiar Najamuddin. Terus kalau kalian tahu kalau rakyat Indonesia itu dermawan, suka tolong menolong, suka gotong royong, mau kalian manfaatkan untuk kalian atas nama MBG, untuk tambahan kekayaan kalian lagi, masih kurang cukup puas dengan gaji kalian yang banyak itu. Kenapa nggak mikir sih untuk menggalang dana untuk MBG dari anggota DPD, dari anggota DPR, dari menteri-menteri itu dulu? Bilang gitu, ayo Pak, anggota DPD, DPR, Menteri, kita sumbangkan gaji kita 50% untuk dana MBG. Adem rasanya kalau dengar itu saat puasa begini. Kasih contoh ke rakyat biar kita tahu. Jadi yang nyumbang itu kalian dulu, yang punya mobil mewah, punya rumah mewah, punya gaji banyak. Berani nyumbang berapa kalian? Ikhlas nggak? Kemarin Menteri Agama mau memaksimalkan zakat dan infak untuk menyumbang MBG. Sekarang giliran Ketua DPD mau cari sumbangan. Pos-pos lain sudah nggak ada lagi ya? Emang sudah habis dana MBG, Pak? Ini kayaknya pemerintah kita udah mulai nggak waras. Bisa-bisanya Ketua DPD RI itu mengusulkan agar rakyat Indonesia mau menyumbangkan uangnya untuk program MBG. Gila kan? Ini kewajiban atau sukarela? Kalau kewajiban, berarti pikiran kalian itu nggak ada. Jelas-jelas rakyat Indonesia sekarang itu banyak yang susah, banyak yang miskin, banyak yang pengangguran, bisa makan aja udah syukur alhamdulillah. Tapi kenapa kalian bebani lagi dengan program MBG? Ini program MBG programnya siapa? Kenapa harus rakyat yang menanggungnya? Kami aja udah ngerasa terbebani loh dengan pajak yang setiap tahun naik. Seharusnya kalian tuh berpikir ke situ. Kami ini bukan sapi perah yang harus menghasilkan uang dan memenuhi kebutuhan negara. Seharusnya kesejahteraan kami itu tanggung jawab kalian. Ngerti? Keuangan negara terbatas. Ketua DPD RI usul agar masyarakat sumbangan gotong royong untuk biayai program MBG supaya berjalan dengan baik. Ketua DPD usul rakyat ikut patungan untuk program MBG. Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI Sultan Bahtiar Najamuddin mengusulkan agar masyarakat turut memberikan sumbangan dana guna mendukung program makan bergizi gratis. Menurutnya, keterlibatan publik dalam bentuk donasi bisa menjadi salah satu solusi untuk membantu keberlanjutan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo. Dia menilai dengan keterbatasan anggaran negara, dukungan masyarakat dapat menjadi bentuk gotong royong nasional untuk memastikan program pemenuhan gizi tetap berjalan optimal. Anggaran negara kan terbatas, sementara kebutuhan besar. Partisipasi publik bisa menjadi solusi bersama. Kurang lebih demikian pandangan yang disampaikan Ketua DPD tersebut. Usulan ini pun memantik diskusi di ruang publik. Sebagian pihak menilai gagasan tersebut sebagai bentuk solidaritas sosial yang sejalan dengan semangat gotong royong. Namun, ada juga yang mempertanyakan mekanisme transparansi serta tanggung jawab negara
dalam membiayai program yang telah menjadi kebijakan resmi pemerintah. Ketua DPR RI usul rakyat sumbangkan hartanya untuk membantu program MBG. Rakyat usul 50% gaji anggota DPR digunakan untuk membantu rakyat miskin. Sepakat? Tuh, teman-teman boleh spill pendapatnya di kolom komentar. Nalarnya itu loh gimana itu ya, saya nggak ngerti itu. Setingkat ketua DPD RI itu kadang-kadang cara berpikirnya bagaimana kok, masa rakyat disuruh membantu menyumbangkan uang untuk kepentingan MBG, program pemerintah. Lalu kalau sedikit-sedikit semua rakyat, terus pemerintah ini gunanya untuk apa? Dia diberi kekuasaan oleh mandat oleh rakyat. Harusnya dia bagaimana pemerintah sekarang berupaya untuk mensejahterakan rakyat, bukan rakyat dibebani. Sudah BPJS dipotong, pajak kena, zakat kena, infak kena, uang haji pun juga ditahan, harus kumpul dulu, setelah itu baru antri. Ya terus, rakyat semua diperes terus, apa gunanya pemilu, apa gunanya pilpres, apa gunanya sekarang rakyat memberi amanah, beri mandat kepada yang terpilih pilpres. Justru mereka yang harus ini, kalau perlu mungkin rakyat senang. Bisa nggak sekarang gaji-gaji dari para menteri, para DPR, para DPD, gajinya nggak diambil, dikumpulkan untuk bantu masyarakat. Jangan rakyat dibebani, justru mereka ini yang duduk, yang mewakili rakyat, ya DPD, DPR, itu harus kalau perlu gajinya nggak terima tapi diserahkan kepada masyarakat. Jangan rakyat lagi dibebani, begitu. Ya, masalahnya kan mereka menjabatkan siapa, tujuannya apa? Bukan buat rakyat, nyari duit. Pada umumnya orang-orang yang masuk di DPR, pada umumnya loh ya memang ada yang untuk rakyat. Pada umumnya DPR, DPD itu kan memang mencari kekuasaan, mencari kedudukan ya untuk dirinya, untuk kelompoknya. Dan nanti kalau dia bisa menjual muka kepada pimpinan, diharapkan dia kan lebih tinggi jabatan berikutnya. Oh ini loh orang yang loyal, ini loh orang yang perhatian pada program saya. Nanti dia akan bisa dipilih lah menjadi pembantunya presiden. Tapi kalau nalar ya nggak nalar. Wong orang uang rakyat kok mau suruh sumbangan. Katanya kita suka gotong royong. Gotong royong rakyat itu ya pertama untuk bencana, itu membantu sosial, bukan seperti untuk program MBG. Kalau rakyat itu akan angkat jempol kalau misalnya gaji menteri, gaji DPD dikumpulkan, termasuk uang reses dikumpulkan untuk rakyat. Itu baru oke namanya. Ya. Pasti setuju itu kalau uang apa? Gaji DPR, gajinya DPD, resesnya DPR, resesnya GJ dikumpulkan untuk program MBG. Ya silakan aja. Tapi jangan membebani rakyat, begitu aja. Waras, salam waras. Dermawan, gotong royong. Nah, kenapa enggak ini justru kita manfaatkan juga? Contoh, ya, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan gizi gratis ini. Di antaranya adalah, saya kemarin juga berpikir, kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga, kita mau melibatkan ke sana. Itu salah satu contoh. Sehingga pemerintah tidak bekerja sendiri dengan anggaran yang ada. DPD RI ini sebetulnya apa sih manfaatnya buat daerah? Ya. Sudah ada DPR RI, ya. Kenapa harus ada DPD RI? Ya. Ini kan sepertinya buang-buang biaya aja. Makanya bicaranya ngawur. Tidak sesuai dengan tugas tanggung jawabnya. Salam Pancasila, merdeka. Makin parah nih. Anggota DPR RI mengusulkan bahwa rakyat menyumbang katanya untuk MBG. Weh, tolol. Weh, dongo. Itu juga MBG dari duit rakyat. Uang rakyat. Mau uang siapa itu? Uang lo. Lu mah gak nyumbang. Bahkan gaji lu itu digaji pakai duit rakyat.
Makanya nih anggota DPR jangan tolol-tolol banget ya. Aduh parah banget nih. Makin kesini makin parah nih anggota DPR.